Eh, Pertanyaannya dari saya, kenalin Bang Angga, Bang Yoga, Bu Riri, udah Yuli, izin, karena aku sering selain nge-YouTube kan juga sering keliling lah ke terminal-terminal. Kadang-kadang kalau ada di setiap ada konten tuh pasti selalu ada aja komentar-komentar yang kadang-kadang nanya ke saya bukan karena saya gitu. Nah, jadi tentang ini Pak Angga dan Pak Yoga dan lain-lain gitu untuk para pengusaha bus Rana Minang. Memungkinkan nggak? Soalnya kan kalau di bis Jawa kita sudah tahu lah, bis Jawa itu kan ada armada angkatan pagi, ada juga angkatan malam gitu. Nah, memungkinkan nggak sih PO Sumbar ini yang selama ini kan berangkatnya tuh jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam 10 pagi ya, kadang-kadang banyak juga penumpang yang istilahnya biasanya itu penumpang nungguin bus, sekarang bus nungguin penumpang gitu, karena PO Sumbar ini berangkat pagi banget gitu. Memungkinkan nggak ada angkatan malam gitu, entah satu bus, entah dua bus gitu untuk angkatan malam, karena kan kalau kita berangkat malam, anggaplah malam jam 10 gitu. Kan banyak orang-orang kerja tuh kan, yang kerja dulu dia baru bisa pulang kerja, beres-beres langsung ke terminal gitu. Dan bisa sampai Rana Minang kan subuh atau pagi. Jadi kalau sampai pagi di Rana Minang kan enak kalau dijemput gitu. Memungkinkan nggak sih untuk PO Sumbar ini ada angkatan malam gitu, jam 10 malam gitu berangkat dari Rambutan atau dari Bandung, memungkinkan nggak? Bang Ian atau Bang Reno ada yang mau itu menjawab mungkin kenapa tidak ada angkatan malam yang bus yang berangkat dari Sumbar ke Jakarta, dari Jakarta ke Sumbar? Udah jelas kan soal ini. Kedengaran nggak ya? Bang Ridwan Nurman nanya, dari Sumbar ke Jakarta itu berangkatnya malam mungkin nggak? Ya. Kalau mobil dari Sumbar berangkat malam menurut aku ya saat ini sebenarnya kita kalau belum coba belum tahu ya. Tapi yang terlihat saat ini sih sepertinya belum gitu. Yang aku tahu yang dari beberapa titik ANS yang ada di agen-agen kita itu yang berniat berangkat malam itu ada beberapa titik, maksudnya penumpangnya sempat pernah kita tanyakan lagi itu kita tanyakan kalau misalkan ada angkatan malam itu kira-kira apakah berkenan, dan ternyata itu dari beberapa, kita kan ada sekitar 12 titik ya untuk ANS itu yang baru paling 1 sampai 2 titik aja yang emang mereka kalau ada angkatan malam itu antusias gitu. Jadi kita dengan perbandingan yang masih jauh ya, menurut aku sih saat ini sih masih belum, tapi ya nggak ketemu kemungkinan gitu. Namanya kita harus mencoba dulu ya, namanya juga kita pengusaha, mungkin kita selain melihat marketnya kita juga harus coba berani lah, karena kan belum tentu itu pasti berhasil gitu. Menurut aku sih gitu ya. Ada lagi yang mau nambahin mungkin? Yoga aja mungkin. Atau Riri? Ada. Ya kayaknya kalau untuk berangkat malam, benar kata Dayan ya, kayaknya dicoba tapi belum bisa pasti, karena tradisi dari dulu tuh ya pagi itulah berangkatnya gitu loh. Dan takutnya kalau pas kita berangkatnya malam, planning kita supaya nyampe pagi di misalnya dari Jakarta ke Sumbar, takutnya malah nanti sampai di Sumbar tengah malam kalau perjalanan lancar ya. Tapi itu nggak tahu lah, mungkin teman-teman juga ya mungkin berpikir mungkin suatu saat kita coba. Kita udah pernah mencoba itu sebenarnya. Waktu pas zaman putar balik kita coba, kita kan. Bukan waktu PPKM dah. Oh itu. Jangan waktu PPKM. Waktu PPKM kita semua sepakat kan waktu itu berangkat malam kan. Berangkat malam ya, pernah kita coba. Terakhir waktu itu kita berangkat. Nah coba terakhir. Waktu pas ini juga biasanya pas deket hari raya tuh mobil putar balik. Ya kan, putar balik. Itu berangkat malam ada kita coba. Cuma kadang-kadang ya nggak tahu, kalau untuk hari biasa tradisinya berangkat pagi sih. Itu kita, tapi nggak tahu lah suatu saat apa mungkin kita coba kali ya. Mungkin dicoba gitu loh. Mungkin dicoba.
Sebenarnya itu tadi udah jelas yang dijelasin sama Ian tentang customer needs, terus yang dijelasin sama Dayuli tentang jam operasional. Bisa dengar? No? Jadi kita juga menimbang dari kebiasaan penumpang. Kebiasaan penumpang mungkin untuk keberangkatan pagi lebih tidak melelahkan karena bermalam hanya 1 kali. Tapi ketika berangkat malam, dia pasti 2 kali malam dan terlihat akan lebih melelahkan. Nah, jadi kalau dilihat dari segi aktivitasnya lelah atau tidak, dari customer needs-nya seperti apa, kebutuhan dari penumpangnya, terus dari kebiasaan yang Dayuli bilang tadi, udah pernah kita coba ya Bang berangkat malam, tapi ada suatu alasan yang kita memang harus berangkat malam, entah itu dari mengejar waktu, entah itu menghindari sesuatu. Jadi semuanya kita sebagai pengusaha otobus pasti berbasic customer needs, kebutuhan penumpang. Apa kebutuhan penumpang, apa keinginan penumpang, insya Allah kita sebagai pengusaha kita penuhi semuanya. Ada lagi Bang? Dan juga kayaknya kalau berangkat malam itu pasti nyampenya malam juga, nggak mungkin pagi. Bener nggak malam? 2 kali malam. Kalau nyampenya pagi itu jadi 36 jam. Bukan 3 sekarang, kita udah rata-rata udah 30 jam sekarang ya, 30-31 jam. Kalau kata nyampenya pagi lagi, kata Om Nurman berangkat malam supaya nyampe lusa pagi, ya kan? Itu artinya 2 malam, lebih lama dong. Bener nggak? Nah, sedangkan saat ini aja kita berangkat pagi, masuk Sumbar tuh rata-rata sore, bener nggak? Itu udah pas banget, nyampe rumah langsung tidur penumpang, istirahat. Itu kan jika tidak ada penyulit di jalan. Nah, kita kan sama-sama ingin kalau di jalan itu semuanya lancar. Tapi kan tidak menutup kemungkinan dalam suatu perjalanan kayak tadi saya bilang, perjalanan itu 2 malam. Pada berangkatan malam tidak menutup kemungkinan pada keberangkatan pagi pun akan 2 malam jika misalkan ada trouble, macet, antri kapal atau ada kendala lainnya. Yang kedua dari saya lagi nih, nggak mau udah. Kalau pertanyaan saya seputar ini pertanyaan konsumen lah, Pak Angga, Pak Yoga. Nah, terus yang kedua itu, kita mengenalkan terminal Solok tuh kan jadi terminal transit. Jadi istilahnya udah ada ini, udah terminal Solok tuh udah ada identik nih terminal transit gitu. Terus di Jakarta tuh kampung rambutan gitu, jadi terminal transit. Nah, banyak penumpang juga istilahnya mungkin nggak mewakilkan semua ya, tapi ada 1-2 orang pertanyaan kenapa sih harus di transit gitu kan, sedangkan kan mereka bawa, kalau orang Sumbar kan bawa muatannya ya lumayan. Orangnya 2, bawa muatannya ya sama banyak lah gitu, jadi satu pick up gitu. Apalagi kan mereka juga kalau transit kan otomatis kan resiko pertama barangnya takut ketuker, takut hilang, terus mereka juga harus repot lagi pindah barang, apalagi kadang-kadang penumpang ini kan udah tua, dia juga harus dituntun pindah ke bus. Terus apalagi kan bis Sumbar itu kan kalau berangkat, contohnya NPM yang sehari bisa memberangkatkan 8-7 bis sehari gitu. Nah, memungkinkan nggak gitu untuk nggak ada transit gitu. Contohnya bis dari Payakumbuh langsung ke Bandung gitu. Payakumbuh, Lintas Timur, Polris, Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Bandung gitu. Terus atau dari Lubuk Basung, Polris, Rambutan, sama Bogor gitu. Memungkinkan nggak untuk PO Sumbar udah istilahnya berpikir ya udah nggak usah ditransit gitu. Jadi biar mempermudah gitu, biar resiko-resiko penumpang kehilangan barang dan lain-lain tuh bisa nggak ada gitu. Gimana Pak? Transport sendiri kan sebenarnya nggak ada transit-transit. Oh, transport siap. Iya. Satu-satunya yang nggak ada transit. Terima kasih Bang. Jadi gini, jadi gini, sebenarnya transit nggak transit itu kan butuh pertimbangan yang dipertimbangkan oleh perusahaan, gimana
pokoknya dari sisi kayak Bang Angga sebagai owner sekaligus operator pasti memikirkan gimana caranya penumpang nyaman, penumpang tiba di alamat dan segi waktu pun efisien. Kalau misalkan di transit itu kan gimana caranya efisien dan efektif, nggak bolak-balik gitu Bang ya, nggak bolak-balik. Dan ketika pada saat itu aja mungkin yang perlu dijaga ketika transit, mungkin ada kontrol untuk beberapa misalkan tanggung jawab ke kru atau tanggung jawab kemana yang perlu kita tingkatkan ya Bang ya. Yang perlu kita tingkatkan agar keluhan-keluhan dari konsumen ini semuanya teratasi. Jadi kalau ngomongin transit ya pasti suatu saat NPM juga nggak akan transit. Amin. Cuman gini, transit itu sebenarnya kita sudah memutar otak bagaimana caranya ya. Cuman solusinya sampai sekarang itu belum ketemu. Karena kadang yang arah Payakumbuh lebih banyak, yang di Padang sama Pariaman nggak. Kadang yang Padang Pariamannya banyak, yang Payakumbuhnya satu orang, Bukit Tingginya satu orang. Jadi di dunia perbesar sebenarnya untuk transit itu juga tidak terelakkan ya, karena seperti contohnya di Jawa sendiri yang untuk arah Muria seperti Kudus dan Jepara itu kan pasti ujung-ujungnya transit juga di satu tempat kan, Kudus kan. Nah, memang tidak terelakkan, memang tidak agak kurang nyaman buat penumpang, tetapi saya sih tadi mengusulkan ke teman-teman menyambut Lebaran nanti dengan okupansi yang akan naik, mungkin kita bisa coba yang langsung bus yang langsung ke Padang dan langsung ke arah Payakumbuh. Tapi sekali lagi itu ya tergantung kebijakan dan tergantung jumlah penumpangnya juga. Nah, jadi kami ini pengusaha harus memikirkan balance antara pemasukan perusahaan, kenyamanan penumpang pada saat bersamaan. Jangan sampai yang ini berkurang, yang ini berkurang juga. Jadi kalau bisa seimbang. Apa istilahnya Dayuli? Lalu bakain sarua Apa tuh ngerti? Ini lo kapal lo kaki tak buka, lo kaki kapal lo tak buka. Kayaknya dia lebih ngerti. Ya nggak, kalau masalah transit itu bingung ya, kadang-kadang satu mobil tuh penumpang campur-campur. Nggak bisa. Bingung kita itu. Saya pernah nyoba naik bis di Pulau Jawa. Saya mau ke satu tempat, bisa nggak sebut apa. Saya di transit karena tujuan saya itu yang satu bis sama saya, yang tujuannya sama saya itu nggak banyak. Yang satu mobil dengan saya, yang ini tujuannya lain lebih banyak. Saya di transit. Jadi ya nggak bisa karena penumpangnya campur-campur dalam mobil itu. Kita belum bisa apa yang satu lain khusus satu tujuan tuh kayaknya bingung deh. Masih bingung, masih campur-campur. Itu sih benar kata Angga ya, udah lama kita pikir masalah itu. Itu sering nggak terima keluhan, cuman keluhan itu sering dapat dari penumpang, cuman bingung gimana cara ngebaginya. Gitu loh. Penumpang itu kan campur-campur pasti kan. Ya bisa dibayangkan Solo nyampenya kebetulan malam, hujan, nah itu kan kebayang kan, gitu kan. Jadi memang itu yang masih kita pikirkan gimana caranya lah, gitu. Itu rata-rata itu sebuah problem kesehatan saya sih, rata-rata bis itu problemnya itu deh. Karena penumpang campur-campur. Karena di Sumbar itu kan bukan satu kota tujuan kita kan, banyak kotanya gitu loh. Kemarin kita nambah helpernya aja dah. Jadi yang ngebantuin ngangkatin barang. Itu aja mungkin yang untuk itu, dan salah satunya itu untuk ngirim bus piket. Bus piket. Nah, itu aja sih meminimalisirkan. Dari Ian atau Reno ada tambahan nggak untuk masalah transit ini? Sepakat bro, setuju. Kalau yang lain Ya. dipikirin sedemikian rupa ya Mas. Ian ada tambahan buat transit yang di Solo ini, gimana solusinya? Kalau solusi sih transit ya masih sama lah sama pendapat Angga, Pak Yuri. Emang itu hal yang tidak mungkin terelakkan gitu, karena ya banyak faktor. Pertama tadi kan sudah disampaikan, penumpang di itu satu mobil itu bermacam-macam. Nah itu pun kita sebagai pengusaha juga melihat, kalau kita yang tadi kayak Angga sarankan, misalkan ketika okupansi naik kan ada yang kalau bisa misalkan ada yang langsung ke Padang atau ke Payakumbuh, tapi kan itu ada risiko juga ya, maksudnya risiko itu kita nggak tahu ternyata
Ya, ketika misalkan contoh mobil yang start dari Bekasi, ternyata yang dari Bekasi itu kita tujukan ke Payakumbuh, tapi tahunya yang paling banyak di situ penumpang yang mau naik bukan ke Payakumbuh, akhirnya terbuang. Jadi kita banyak faktor sih teman pengusaha ini untuk membuat apa ya, tanpa transit itu sebenarnya sulit gitu, kecuali memang satu mobil itu tujuannya cuma satu, misalkan emang cuma ke Payakumbuh, baru itu bisa tanpa transit lagi gitu. Jadi kayaknya sih masih belum sih, aku masih setuju sih pendapatnya. Track Pamiraya kan saat ini tertentu ya udah kayak Jakarta ke pesisir gitu ya, tapi kadang-kadang ada aja penumpang yang naik tujuannya ke lain ke pesisir gitu, ada yang ke Payakumbuh, ada yang ke Bakso dari Jakarta itu. Jadi bang ya tetap bakal transit bang. Jadi ya semaksimal mungkin kita udah mencoba untuk mempersiapkan traik-traik tersebut gitu, menyesuaikan kepada koordinasi dengan perwakilan, dengan driver, paling maksimalnya ke situ gitu, untuk gimana mentransitkan mereka ini supaya nyaman gitu. Kalau sebenarnya begini, penumpang juga tidak mau dari misalnya dari Bogor, terus ke Depok, terus ke Kampung Rambutan, masuk lagi ke Pondok Pinang, masuk lagi ke Kalideres, Poris. Kalau semua dimasukin mungkin kita bisa bikin. Yang bus ini khusus ke Padang, yang ini khusus ke ke Bukit Tinggi atau ke arah Payakumbuh. Tapi kan waktu kita di Jakarta juga jadi lama jadi. Iya. Jadi semuanya muter-muter. Banyak jemputannya. Jadi wah ini bus ini kok muter-muter. Nah, padahal nanti di Sumatera Baratnya dia nggak harus transit kan gitu. Jadi itu yang kita balance lah, yang harus kita balancein lah gitu. Nah, makanya saya bilang tadi mungkin pas ketika okupansi naik, pas lagi high season mungkin bisa dilakukan itu. Tapi itu juga tergantung ya kejadian di lapangannya, kadang juga agak semanis yang kita pikirkan. Ya. Dan kira-kira apa lagi? Aku langsung aja 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa di Sumatera Barat itu belum ada bis yang menggunakan suite class? Dan yang kedua, ini sangat umum banget di kalangan penonton, mania dan lain-lain lah. Pokoknya ini sangat banyak pertanyaan. Kenapa di trayek Sumatera Barat Jakarta ini belum ada bus tronton seperti Scania K410 atau 2542 Mercy maupun Volvo Volvo 430 ya. Volvo B11R ya, B11R 430. Pokoknya gitu. Ayo, siapa yang mau jawab? Jawaban tadi lah, benar kan? Yang pertama dulu yang sweetest. Apa? Yang Sweet sweetest. Class kayaknya sama menjawab pertanyaan yang kedua. Tunggu tanggal mainnya aja. Berarti gimana? Gitu ya? Iya. Mau pertanyaan pertama, kedua jawabannya satu. Tunggu tanggal mainnya aja. Bener gak, Riz? Kayaknya gue pernah dengar bahasa itu, tunggu tanggal mainnya itu. Siapa biasanya? Tunggu tanggal mainnya. Oke. Jadi yang sleeper gimana bang? Ada yang mau direspon atau dijawab? Yang sleeper. Tambahannya? Ya, Yang sleeper. jadi begini, kalau sleeper itu ya semakin tinggi kita letaknya di dalam bus itu, center of gravity kita itu semakin tinggi, semakin banyak guncangannya. Jadi manusia itu terbuat 70% dari air, benar nggak Pak Dokter? Nah, jadi kalau misalnya sepanjang perjalanan selama 31 jam duduk paling atas, digoncang-goncang, apa yang bakal terjadi? Seperti minuman soda kan, digoncang kan? Nah, akhirnya kan nembak keluar. Nah, Jadi itu namanya gangguan sistem keseimbangan yang berada di belakang telinga. mantap. Dan juga kalau Cairan yang berperan namanya cairan endolim. Oh, yes. dan juga kalau untuk sleeper kayaknya kita ini kan Jakarta Sumbar Jabodetabek Ya. itu perjalanan rata 30 jam. 30 jam. Kalau saya sih mikirnya selama 30 jam orang melonjor dulu itu gimana loh? Ya. Nah, itu loh. Berbeda dengan jalan yang cuma 12 jam, 10 jam. Ini selama 30 jam kurang lebih kita ngelonjor terus kayak mana kira-kira itu? Apa nggak nambah pegel? Kalau pertanyaan saya sih itu. Nah, cuma kalau ada kata
Untuk yang jalan 10 jam, 12 jam mungkin oke lah. Nah, cuma kalau 32 jam gimana? Kira-kira juga menurut pandangan Pak Dokter kalau 32 jam ngonjol gimana tuh? Pegel-pegel. Pegel-pegel. Sedangkan pasien sendiri yoga, kalau dia kelamaan di tempat tidur, dia harus dibalik-balikin kan? Harus. Itu kan untuk menghindari namanya dekubitus. Wah, Ini kuliah apa hari ini, Pak? Caranya takutnya mesin bedah mesin. Emang sebenarnya sih prinsipnya cuma satu ya, dari mungkin Dayuli, Bangga, Reno, Ian sama Riri. Kita balik lagi ke customer needs. Customer needs itu apa sih? Kebutuhan customer atau penumpang customer kita itu. Jadi kebutuhan penumpang kita apa? Jangan penumpangnya cuman sekarang penasaran, tapi setelah itu nggak mau naik lagi. Ya. Nah, Betul. jadi kita pun pasti mengarah ke sana ya Bang. Ya. Ketelitian untuk mengambil keputusan. Reno atau Ian ada mau nambahkan untuk masalah sleeper, masalah Tronton. sasis premium? Silakan. Mungkin Reno atau Ian dulu. Dari Ian mungkin. Oke, kalau ini pendapat aku, kalau dari yang melihat sleeper sih, aku lebih melihatnya ke persaingan ya, maksudnya. Jadi gini, kalau sekarang kayak kita lihat kan, kita di Sumatera Barat ini kan ada yang kelasnya sekarang ada yang super kelas, ada yang royal kelas. Nah itu kan bisa dilihat dari berkurangnya seat, bertambah pula harga tiket tersebut gitu. Nah saat ini ketika kita bikin sleeper ya, pertama maintenance ya kan, karena sasis premium pun pasti dengan jalan Sumatera Barat yang masih kurang bagus itu jadi pertimbangan. Terus kedua juga yaitu dengan berarti kan seatnya berjumlah sekitar 21 ya, otomatis harganya akan naik nih. Nah kita persaingannya udah bukan sesama bus lagi, tapi persaingan kita sama udara gitu, sama pesawat yang harga tiketnya yang menurut aku ya bersaing banget juga sama bus yang mereka menjual waktu tempuh gitu. Jadi menurut aku sih masih belum relevan saat ini. Tapi ya semoga ketika sumber udah datang, semua perusahaan sih bisa gitu ya. Karena kan kalau udah datang kan kemungkinan maintenance-nya nggak akan terlalu besar dengan jalanan kita yang sekarang masih kurang bagus lah. Itu gitu sih. Kalau pendapat aku gitu sih, Dangga. Oke, Ian. Dari Riri atau Dayudi ada tambahan? Cukup puas? Cukup. Sih ada satu buat Pak Angga nih Pak. Aku mau nanya tentang Sultan Class Pak Angga. Itu kan apa namanya, NPM Sultan Class itu kan agak-agak berbeda sendiri sama NPM yang lain gitu. Dari liverynya itu istilahnya apa tuh? Filosofi livernya itu apa? Kalau paku ya. Nah maksud saya itu idenya bisa modelnya seperti itu dari mana? Terus banyak yang salah kaprah. Orang taunya tuh Sultan gitu kan, Sultan Class. Padahal sebenarnya tuh Sultan gitu kan. Nah maksudnya apa bedanya Sultan sama Sultan gitu? Nah, jadi Sultan itu kan gelar kalau di Minangkabau. Jadi ketek banamo, kecil bernama, kalau udah besar dikasih gelar. Gitu. Gelar itu biasa dikasih kalau sudah nikah, sudah berkeluarga, baru dikasih gelar. Nah kalau di daerah Dare, daerah Parangpanjang, daerah itu Sultan. Nah, kalau di Lawi, di Pariaman, ada Sidi kan? Mungkin. Nah, Ada Sultan. Nah, Sultan juga ada ya. Oke. Jadi Sultan itu sebenarnya hanya gimmick. Jadi hanya pembeda antara kelas layanan. Cuman itu aja sebenarnya. Filosofinya ya kita, yang namanya kita asal dari Minang ya, kita pakai bumbu Minang lah, istilahnya gitu. Jadi ya prosesnya ya itu tadi ya kita setting sendiri, kita
cocok-cocokin ya, mudah-mudahan cocok, ada yang cocok, ada yang enggak. Sama seperti di dunia ini kan nggak mungkin kita cocok semua kan, ada yang cocok, ada yang enggak kan gitu. Jadi ya namanya Sultan aja sangat Minang sekali kan. Nah, jadi kadang kepleset jadi Sultan. Iya, aku juga tahunya pertama Sultan. Ya, Karena orang Jawa mungkin ya. Sultan. Ternyata Sultan. Asal jangan C aja kan. Terus yang itu yang model kalau Pako tuh maksudnya kalau Pako tuh apa tuh? Jadi Apa sih kalau kalau paku paku itu itu? kan kayak pakis. Nah, jadi ada bahasanya kalau paku kacang belimbing. Anak di pangku kemenakan di bimbingan. Oh. Nah, anak di pangku kemenakan Di bimbing. Ya, gitu. Itu Minang banget lah Itu pokoknya. Minang banget. Si paling Minang. Itu paling Minang. Iya. Siap. Untuk menyikapi kepada rekan-rekan untuk masalah saran dan kritik untuk ke perusahaan PO, mungkin ini saya mewakili semua, mungkin sama aja semua ya. Kritik dan saran itu alangkah lebih baiknya dilakukan melalui channel yang sudah disediakan oleh perusahaan, baik itu melalui SMS atau WA, nomor pengaduan, dan seharusnya disertakan dengan bukti tiket, tinggal difoto saja, keluhannya apa, kronologinya bagaimana, naik plat nomor berapa, nomor seatnya berapa, ya di tiketnya udah bisa dilihat kan ya, kronologinya bagaimana, dan perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyikapinya dan memberikan tanggapan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak dalam bersosial media, karena sosial media itu kadang membuat kita menjadi gibah, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang kurang baik lah. Ya, kadang juga nggak mungkin kan saya langsung menyalahkan pengemudi, kamu plat nomor sekian ada laporan begini-begini, tapi siapa yang melaporin tidak tahu, tiketnya siapa, atas nama siapa, bener nggak berangkat gitu loh. Jadi mohon menggunakan channel yang sudah diberikan oleh perusahaan, dan insya Allah akan kami tanggapi semaksimal mungkin. Ya mungkin kenapa saya pernah nggak ditanggapin ya, namanya ya kita punya kegiatan masing-masing, kadang mungkin nggak tertanggapi ya minta maaf, atau mungkin kurang meyakinkan atau gimana ya minta maaf juga gitu kan. Bagaimanapun juga kami semua bergerak di bidang jasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Itu aja sih. Mungkin karena short notice ya, 2 hari sebelumnya ya baru dikasih kabar. Iya, mendadak banget. Karena waktu itu sempat nggak jadi, terus jadi lagi kan. Iya. Jadi terima kasih kedatangannya, ya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin. Amin. Tolong berikan pengertian kepada teman-teman semua yang baik yang dalam sosial media, yang YouTuber, yang segala macam, mungkin kita bisa berusaha lebih baik lah memberitakan tentang industri kita ini, tentang komunitas kita ini. Mari kita jaga baik-baik dengan berita kepositifan. Seperti saya bilang tadi, saran dan kritik ada tempatnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kami semua, dari transport, dari NPM, dari AS, dari Pamiraya, dari MPM, dari Bumarang Jaya. Mari bersama-sama kita memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, tadi alhamdulillah kita sudah silaturahmi sedikit, sharing-sharing session dengan Pak Angga, dengan Pak Kiki, sama kru dari MPM, Bu Riri, ada Bu Sinda, ada Pak Yuli, ada Om Yoga ya, masang mereka dalam manajemen PO Bus Sumbar. Ya, tadi kita sudah ngobrol dengan manajemen, ada Om Yuli dari Bumarang, ada Mbak Riri dari MPM, Mbak Sinda dari MPM, ada Pak Vicky dari MPM, Pak Angga juga dari MPM. Kita pamit dulu ya untuk kembali lagi ke Jakarta. Kita pamit dulu. Om Yuli, makasih. Iya siap, kita ngopi lagi di Polris ya.
Pas saya sampai pamit pulang, saking lamanya pamitnya Pak, udah malam. Om Riri, Mbak Rini, makasih. Mbak Sinda, dadah. Kita pamit sama manajemen. Semoga silaturahmi ini terus terjalin ya. Bang Angga, aku pamit. Makasih sebelumnya. Lagi. Sama-sama. Makasih Pak Vicky, terima kasih undangannya. Semoga ada season selanjutnya ya Pak Vicky. Terima kasih. Yuk kita pulang ke Jakarta. Ini sekarang saya berada di pintu keluar gerbang tol Itera di daerah Lampung. Kita akan pulang kembali setelah tadi acara di salah satu resort di Lampung. Nah, ini kita akan pulang menggunakan bus transport dengan gelar Cakra Dewa. Kebetulan lagi lewat lintas tengah, jadi jam segini sekitar jam 4 sore akan segera masuk bus transport dari arah Sumbar menuju Jakarta. Oke, kita pulang naik. Bang Roni, apa kabar? Alhamdulillah. Ya lagi ada tugas ya. Kita pulang, alhamdulillah, naik Cakra Dewa.